Komisi 3 DPR mengusir calon hakim ad hoc HAM Monator Tampu Bolon saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR pada Kamis 23 November. Sebabnya, Monator Tampu Bolon tercatat sebagai calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang saya hormati, calon Hakim Agung yang ad hoc HAM yang saya hormati, Pak Manotar Sitembulan. Sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu Pak, dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg Pak, udah caleg tetap kan? Nah ini gimana? Kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim yang mungkin tidak lulus, ikut caleg, itu gitu Pak? Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu. Bisa saya jawab? Iya Pak, silakan. Setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KY, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai begitu, Pak. Oh, baik, giringannya lagi ya. Baik, terima kasih Pak. Ini aja karena yang saya dapat. Interupsi Ketua, Ya. izin masih nyambung. Ini harus tegas Pak jawabannya. Bapak sudah mengundurkan diri, sudah dicoret atau belum? Kalau dicoret, karena begini, ya, KPU itu terakhir memberikan kesempatan untuk perbaikan dalam rangka DJT itu 3 Oktober, nggak salah. Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak masih akan ada, itu loh. Ya. Itu di DJT. Itu proses ini kan lama Pak, di KY ini berbulan-bulan, itu loh. Nah, ini harus dijawab tegas karena ini terkait dengan keputusan Komisi 3 nanti. Terima kasih. Lanjut, Baik, lanjut. Saya pikir Ketua juga kalau memang benar mengundurkan diri kan harus ditampakkan surat di sini atau gimana, ada administrasinya. Nah, jawab dulu Pak. Udah mundur apa belum? saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai. Oh, baik. Nah, kalau gitu, Padahal udah buku pilih Bapak inilah. Suruh kali aku baca makalahnya. Iya benar, tapi kayak mana lah, udah caleg rupanya. Udah masuk. Interupsi pimpinan. Interupsi. Ntar dulu. Ya, Ntar, ayo jawab dulu bentar. Yes. Sebentarnya. Masih. Karena harus ada pakai aturannya. Jadi, Pak Manotar, Saya lanjutkan ya. terkait dengan peraturan Komisi Yudisial nomor 1 tahun 2022 tata cara seleksi calon hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung, ada pasal 4 nomor 2 ayat 2 itu dinyatakan surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik. Jadi, kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin, jadi dengan memohon maaf, kalau Bapak nggak mundur, maka aturan ini berlaku sebagai pengurus partai politik. Nah, Bapak harus tunjukin yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi, surat pengunduran diri dari anggota partai politik ataupun sebagai caleg. Nah, kira-kira teman-teman mohon tambahan. Pimpinan. Ya, Pak Wiyadi. Ya. Sebenarnya mengundurkan diri atau tidak itu kan kita bisa lihat dari DJT terakhir. Saya kira kalau nama DJT-nya itu masih ada, otomatis walaupun tidak mengikuti proses, tapi tetap itu tercatat sebagai calon legislatif dan tetap sebagai anggota partai. Jadi saya kira peraturan daripada KY itu tentunya akan berlaku untuk calon ini. Terima kasih. Yang lain? Interupsi pimpinan. Sepakat dengan rekan-rekan yang lain, saya kira untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan ini tidak sebagai anggota partai politik, maka harus ditunjukkan surat pengunduran diri yang pertama.
Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengaku kadernya Monator Tampu Bolon tidak melakukan koordinasi ketika mengikuti seleksi calon hakim ad hoc hak asasi manusia. Raja Juli mengaku tidak mengetahui secara pasti terkait dengan Monator yang maju menjadi calon hakim ad hoc hak asasi manusia. Raja Juli menegaskan apa yang dilakukan oleh Monator tidak ada hubungannya dengan kepartaian. Meski begitu, kejadian ini pun akan menjadi pembelajaran ke depannya.